Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qaur Asnawi. Saya akan presentasikan tentang pengertian hukum wadi. Hukum wadi adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum wadi. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum. Macam-macam hukum wadi. 1. Sebab. Pengertian sebab. Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai tanda atas musababnya dan mengaitkan keberadaan musabab dengan ketiadaannya. Hukum syara' kadang-kadang diketahui melalui tanda yang menunjukkan bahwa perbuatan itu menjadi kewajiban mukallaf. Dengan demikian terlihat hukum wadi dalam hal ini adalah sebab. Dengan hukum taklifi, keberadaan hukum wadi itu tidak menyentuh esensi hukum taklifi. 2. Syarat. Pengertian syarat. Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaannya hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afia Lutfiana. Saya akan melanjutkan pengertian tentang ma'ani. Menurut bahasa, berarti penghalang. Sedangkan dari segi istilah, yang dimaksud dengan ma'ani adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syar'i, keberadaannya menjadi ketidakadaan hukum atau ketidakadaan sebab. Maksudnya, batalnya sebab itu. Yang selanjutnya adalah azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Maksudnya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan oleh Allah. Misalnya, jumlah sholat zuhur adalah 4 rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, di mana tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat sholat zuhur. Hukum tentang sholat zuhur tersebut adalah 4 rakaat, disebut dengan azimah. Selanjutnya adalah sah dan batal. Pengertian sah dalam bahasa Indonesia disebut dengan sah. Digunakan secara mutlak dalam dua pandangan. Dimaksud dengan syah bahwa perbuatan ibadah itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan dunia, atau dengan arti perbuatan itu mempunyai arti secara hukum. Yang kedua adalah batal. Batal yang dapat diartikan tidak melepaskan tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat, tidak memperoleh pahala. Batal adalah tidak adanya pengaruh secara syara'. Jika yang dilakukan berupa kewajiban, maka kewajiban itu tidak gugur dan ia tidak bebas dari tanggungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ramdania. Saya akan menjelaskan tentang al-fasad. Secara etimologi, fasad berarti perubahan sesuatu yang semestinya atau sehat. Dalam bahasa Indonesia berarti rusak. Dalam pengertian terminologi, menurut jumhur ulama, bahwa antara batal dan fasad mengandung esensi yang sama, yang berakibat kepada tidak sahnya perbuatan itu apabila sesuatu tidak memenuhi atau ada tersebut. Perbuatan itu disebut atau batal. Menurut ulama Hanafiyah juga mengemukakan hukum lain yang berdekatan dengan batal, yaitu fasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.